Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Langit biru tidak berawan, dan hanya ada satu matahari yang menggantung tinggi di atas langit. Matahari yang hangat menyinari tanah, ratusan bunga mekar di tanah, dan Anda dapat samar-samar mencium bau harum rumput yang harum. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi ruang, sekelompok orang keluar dari ruang ini, dan itu adalah sekelompok orang. Xiao Yan dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Jika mereka sedikit terlambat, saya khawatir mereka tidak akan pernah kembali ke benua milik mereka ini. Jangan terlalu khawatir tentang Lei Jun, dia seharusnya kembali ke benua ini dengan lancar. Ziyan melirik Xiao Yan dan berkata, selalu ada ekspresi sedih di wajah Xiao Yan saat ini. Jelas mengkhawatirkan Lei Jun. Jika Anda masih dalam keluarga Warcraft, maka saya khawatir konsekuensinya akan sangat serius. Setelah mendengarkan kata-kata Ziyan, Xiao Yan juga secara bertahap meregangkan alisnya. Lei Jun harus memiliki rasa proporsi dan tahu bagaimana memilih. Mereka akhirnya keluar, jadi mereka tidak bisa terus terlihat tidak bahagia sepanjang waktu. Ketika Xiao Yan memikirkan ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Mereka akhirnya kembali ke benua ini, dan kekuatan mereka juga meningkat. Hal terpenting yang harus dilakukan selanjutnya adalah dapat membangun kembali pangkalan Tianfu baru di luar tanah kerusuhan, dan orang-orang di depan mereka juga akan menjadi kekuatan baru Tianfu. Akhirnya, suatu hari, dia ingin membuat Tianfu menjadi jalan ini, dan sama sekali tidak ada keberadaan yang berani diprovokasi oleh siapapun, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang di sekitarnya terluka lagi. Tangan Xiao Yan tergenggam erat, dan nyala api yang mengamuk mulai menyala di matanya. Ada beberapa hal yang harus saya tangani, jadi saya harus kembali ke kota Roh Kudus terlebih dahulu. Yun Yun memandang Xiao Yan dan berkata, kembali dari alam rahasia ruang dan waktu kali ini dapat dianggap sebagai penyelesaian dari tugas guru. Pada saat ini, dia perlu melakukan satu hal, yaitu kembali ke kota Roh Kudus sesegera mungkin dan kembali ke guru. Kota Roh Kudus. Pikiran Xiao Yan berangsur-angsur membunyikan janji yang telah dia buat kepada Murong Qingcheng. Xiao Yan ragu-ragu apakah akan pergi ke kota Roh Kudus dengan Yun Yun terlebih dahulu. Lagi pula, meskipun Xiao Yan menjanjikan pria misterius itu, tetapi benua penciptaan sangat besar, Xiao Yan tidak percaya bahwa dia dapat menemukannya begitu cepat. Dan jika Anda ingin kembali ke kota Roh Kudus, maka orang-orang di sekitar Anda ini harus menetap terlebih dahulu. Namun, di luar dugaan Xiao Yan, sosok hitam tiba-tiba muncul tidak jauh dari Xiao Yan, dan pria itulah yang pernah menyerahkan Eternal Profound Water kepadanya. Orang ini terlalu aneh, bagaimana dia tahu posisinya? Wajah Xiao Yan secara bertahap menunjukkan sedikit kejutan. Air mendalam abadi. Selain air mendalam abadi, Xiao Yan tidak tahu cara lain apa yang bisa dia temukan sendiri dengan begitu akurat. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan berkata kepada rekan-rekannya, kalian tunggu di sini sekarang, dan saya akan menyelesaikan beberapa hal. Matao dan yang lainnya melihat sosok itu dan merasa sedikit familiar, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu, sementara si Kongming melihat suara itu dengan serius. Tidak heran orang itu bisa menyerahkan Wang Wusuansui kepada Xiao Yan dengan sangat percaya diri. Selama Wang Wusuansui ada di suatu tempat, dia bisa menemukan lokasi Wang Wusuansui melalui teknik rahasia. Oleh karena itu, selama Xiao Yan dan yang lainnya tidak membuang Profound Water kuno, mereka akan segera ditemukan oleh orang ini. Orang ini ditemukan begitu cepat, dan dia bersedia menggunakan Eternal Profound Water sebagai hadiah. Sepertinya kali ini tidak akan mudah, dan sepertinya ada banyak masalah. Si Kongming menatap pria berpakaian hitam dan memiliki beberapa tebakan. Tetapi saat ini, kekuatan seluruh tim mereka telah meningkat banyak, dan mereka harus dapat membantu Xiao Yan mendapatkan air mendalam abadi yang dia inginkan. Matao dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit kejutan ketika mereka melihat Xiao Yan yang pergi, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yan berkata kepada pria berpakaian hitam itu selangkah demi selangkah, saya terkejut mengapa Anda baru saja memberi saya Wang Wusuansui. Tampaknya semuanya tidak sesederhana yang saya kira. Pria itu memandang Xiao Yan dan berkata, saya dibayar. Jika Anda tidak membantu saya, maka saya akan kehilangan uang. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk menolak. Orang ini benar-benar licik. Senyum tipis muncul di wajah Xiao Yan dan berkata,
Kamu datang kepadaku dengan tergesa-gesa. Aku khawatir segalanya tidak akan sesederhana itu. Sangat mudah bagiku untuk membantumu. Kamu harus mencari cara untuk mencegahnya dari menemukanku. Pria itu tersenyum dan berkata, kecuali Anda menggunakan Eternal Profound Water. Senyum muncul di sudut mulut pria itu dan berkata, air mendalam abadi adalah harta karun, dan nilainya bahkan telah melampaui darah Putri Duyung. Setelah seseorang memperoleh air mendalam abadi, mereka pasti akan menghargai air mendalam abadi dan tidak menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, selama Wang Wusuansui ada di tubuh Xiao Yan, maka dia dapat dengan mudah menemukan Xiao Yan. Ternyata, senyum muncul di mulut Xiao Yan. Pikiran pria itu adalah pikiran orang biasa. Meskipun air mendalam abadi sangat berharga, Xiao Yan pasti tidak akan ragu untuk menggunakannya. Bahkan jika dia bisa mengetahui keberadaan Xiao Yan setiap saat, itu hanya untuk waktu yang singkat. Xiao Yan menatapnya dan berkata, katakan padaku, ketika kamu membutuhkanku untuk membantumu, ini juga saatnya untuk memberitahuku, apakah kamu membutuhkanku untuk membantumu. Ketika pria itu mendengar Xiao Yan berbicara tentang bisnis, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan ekspresi kesedihan dan berkata kepada Xiao Yan, saya malu untuk mengatakannya, saya harap Anda menjadi lebih baik sesegera mungkin, terbaik. Pria itu melirik rekan satu tim di belakang Xiao Yan, tetapi balasan tingkat menengah tidak berbicara, permintaannya tampak agak berlebihan. Lebih baik pergi bersamamu sekarang. Xiao Yan tidak keberatan, dan langsung mengatakan apa yang paling ingin dia katakan. Ada sedikit rasa malu di wajah pria itu. Permintaannya agak terlalu banyak, lagi pula permintaannya terlalu banyak. Mereka baru saja keluar dari dunia misterius ruang dan waktu yang penuh bahaya, tapi tidak ada jejak waktu istirahat harus terlibat dalam bencana lain karena urusannya sendiri. Tetapi ketika dia memikirkan krisisnya sendiri, dia akhirnya mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan. Xiao Yan meliriknya, dan ada doa yang kuat di matanya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan segera berkata kepadanya, beri aku waktu dan aku akan mengaturnya. Ketika pria itu mendengar kata-kata Xiao Yan, dia langsung menunjukkan senyum. Jika Xiao Yan bersedia membantunya, maka tidak diragukan lagi bahwa tekanannya akan jauh lebih sedikit. Xiao Yan segera berhenti dan berjalan menuju pasangannya. Meskipun mereka sangat lelah di alam rahasia ruang dan waktu, saat ini mereka telah menerobos untuk menjadi makhluk abadi yang bertarung. Xiao Yan percaya bahwa mereka selalu siap untuk bertarung. Xiao Yan memandang Yun Yun dengan sedikit ketidakberdayaan dan berkata, situasinya telah berubah. Saya tidak bisa pergi ke kota Roh Kudus untuk saat ini, jadi Anda harus kembali sendiri. Selain itu, ada satu hal, bahwa aku harus menyusahkanmu. Pergilah ke pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus dan bantu aku menemukannya. Seorang bayi. Bayi itu secara alami adalah anak yang Feng dan Bingning. Mengandalkan pil obat kuat dari keluarga dan anak ini memiliki fisik yang kuat dan tidak akan langsung dikirim ke benua di alam bawah oleh aturan langit dan bumi. Tapi anak ini tidak selalu bisa menjadi penjaga perdamaian di White Sundays. Yun Yun mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, aku tahu, bagaimanapun juga, aku masih tuannya. Yun Yun juga secara bertahap mengingat pria kecil itu di benaknya. Yun Yun tahu bahwa mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ibu dalam kehidupan ini. Sekarang dia memiliki kehidupan yang begitu mudah, dia memiliki satu penyesalan yang lebih sedikit. Yang sepertinya memikirkan pria itu juga, dan berkata kepada Xiao Yan, Tim Yan, saya juga berharap untuk pergi ke kota Roh Kudus. Saya berharap menemukan kesempatan untuk melihat apakah saya dapat berhasil menerobos dan menjadi Dou-Xian. Tidak baik bagimu untuk berada terlalu jauh di belakang. Ada sedikit penyesalan di mata Yang. Beberapa dari mereka menyerang Dou-Xian pada saat yang sama, tetapi dia adalah satu-satunya yang gagal menyerang. Dia memang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia membutuhkan kesempatan untuk menenangkan diri. Xiao Yan memandang Yang dan segera mengangguk. Tidak ada yang dalam serangan cabang yang berpartisipasi di Liga Hitam, jadi yang tidak berada dalam ruang lingkup pencarian kota Roh Kudus, jadi tidak diragukan lagi aman untuk yang untuk pergi ke kota Roh Kudus. Terlebih lagi, kali ini transaksi Eternal Profound Water tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Yang tidak menerobos untuk menjadi Dou-Xian, dan bagaimanapun, ada terlalu banyak ketidaknyamanan. Oleh karena itu, beri yang waktu dan biarkan dia tenang perlahan, berkata mungkin dia bisa berhasil menerobos menjadi Dou-Xian.
Oleh karena itu, yang pergi ke kota Roh Kudus tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik, dan Xiao Yan tidak perlu menolak. Yun Yun mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan, karena itu masalahnya, mari kita berpisah. Ketika kamu memiliki kemampuan untuk membentuk Tianfu, aku bisa datang dan membantumu kapan saja. Xiao Yan menatap Yun Yun dan mengangguk, Yun Yun juga segera berhenti, dan berjalan langsung menuju tempat yang sama dengan Yang Yang. Mereka akrab dengan tempat ini, dan jika mereka ingin kembali ke kota Roh Kudus dengan lancar, mereka secara alami harus melewati susunan teleportasi antar kota. Setelah menonton Yun Yun dan Yang pergi, Xiao Yan secara bertahap mengalihkan pandangannya kembali ke pasangannya. Pada saat ini, ada Jin Hua, Wen Lin, Ma Tao, Zhang Qian dan Ziyan di depan Xiao Yan, Si Kongming dan beberapa orang. Saat ini masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Dou-Xian. Ditambah Xiao Yan, total 7 orang. 7 Dou-Xian, ini jelas tidak lemah pada kekuatan benua penciptaan. Terutama kekuatan tempur Xiao Yan, sangat menakutkan. Karena air mendalam abadi sangat penting bagi saya harus menerimanya. Jadi, kali ini, sulit bagi Anda. Xiao Yan memandang pasangan di depannya dan berkata, Oke, Tim Yan, ayo berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Ma Tao memandang Xiao Yan dan berkata, mereka tahu karakter Xiao Yan. Bahkan jika sesuatu yang berharga jatuh di depan Xiao Yan, jika tidak perlu, Xiao Yan bisa juga menahan godaan saat ini. Mata Xiao Yan penuh dengan tekad, jadi apalagi yang harus mereka katakan. Bahkan jika itu sulit, mereka harus membantu air kuno yang dalam dari Xiao Yan dengan lancar. Jin Hua dan Wen Lin juga mengangguk dan berkata, dengan niat bertarung yang kuat di mata mereka, bukankah mereka telah melalui pertempuran setelah menerobos untuk menjadi Dou-Xian? Jika ada kesempatan bagi mereka untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka, ini adalah hal yang berguna bagi mereka. Bagaimana mereka bisa menolak? Ziyan melirik Xiao Yan dan berkata, aku tidak peduli, pokoknya jangan kembali ke Long Island sialan itu. Nada Ziyan membawa kebencian yang mendalam terhadap Long Island itu. Tetapi setelah pengamatan yang cermat, Anda masih dapat melihat jejak nostalgia. Bagaimanapun, ini adalah rumah keduanya. Bagaimana dia bisa membencinya? Ya, kemanapun kamu pergi, makan saja apapun yang kamu mau. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar, dan itu adalah suara Zhang Qian. Ketika Ziyan mendengar ini, dia melambaikan tangannya ke arah Zhang Qian tanpa ragu-ragu, dan Zhang Qian buru-buru menghindar, aku bilang aku hanya ingin makanan, kenapa kamu begitu marah? Tapi senyum di sudut mulutnya mengkhianati pikirannya. Ziyan memelototinya dengan tajam, dan kemudian tanpa ragu mengambil buah dari cincin itu dan menggigitnya. Ini benar-benar membuat Xiao Yan merasa sedikit sakit di daging. Buah-buahan ini semuanya adalah bahan obat berkualitas tinggi. Orang biasa tidak bisa mengkonsumsinya sama sekali. Hanya sistem sesat seperti Ziyan yang bisa menanggungnya. Namun, setelah keributan seperti itu, kelelahan orang-orang ini berangsur-angsur menghilang, dan efeknya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik ketika mereka bertindak dengan suasana hati yang bahagia. Tidak lama kemudian, mereka secara bertahap berhenti, dan Xiao Yan berkata kepada rekannya, ayo pergi, saya ingin melihat tugas seperti apa yang bisa membuatnya bersedia menggunakan Eternal Profound Water sebagai syarat pertukaran. Pria itu memandang sekelompok orang yang berjalan ke arahnya, dan pada Xiao Yan, dengan sedikit rasa iri di wajahnya. Akan sangat bagus jika ada sekelompok mitra seperti itu di sisinya, dan dia tidak harus bekerja, sangat sulit. Aku benar-benar iri padamu, kamu tidak harus hidup begitu keras sepertiku. Melirik rekan di belakang Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajahnya. Sekali waktu, dia juga iri pada tuan muda negara adidaya. Di sisi mereka, sekelompok orang yang paling cakap berkumpul bersama, tertawa dan berlatih bersama. Namun, saat ini, dia juga telah melakukannya. Mungkin sekelompok orang di sekitarnya tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di sekitar mereka, tetapi Xiao Yan benar-benar percaya bahwa pencapaian masa depan mereka pasti tidak akan berada di bawah negara adidaya. Jika kamu memilikinya juga, maka kamu tidak perlu meminta bantuanku. Katakan padaku apa sebenarnya yang kamu ingin aku bantu. Pria di depannya memandang Xiao Yan, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, perkenalkan diri Anda, nama saya Qiao Lei. Saya malu untuk mengatakan ini awalnya masalah keluarga kami, tetapi masalah ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh keluarga kami.
Itu sebabnya aku berpikir untuk menggunakan kekuatan eksternal. Xiao Yan juga secara bertahap mempertahankan kondisi serius. Dia tahu bahwa masalah berikutnya sangat penting. Alasan mengapa Qiao Lei mencarinya adalah karena masalah ini harus sesuai dengan kemampuannya, tetapi Xiao Yan tidak berani gegabah dan harus menganggapnya serius. Mungkin terbalik di selokan. Meskipun keluarga saya tidak bisa dikatakan kuat, itu dianggap sebagai kekuatan yang relatif kuat di daerah kami. Itu membentuk kekuatan yang kuat dengan dua kekuatan lainnya, tetapi suatu hari keseimbangan ini rusak. Seperti Lingzhu Xiaoyan, keluarga Qiao Lei juga terletak di tempat terpencil di Universitas Penciptaan, hampir terisolasi dari dunia. Secara umum, hanya sedikit orang kuat yang bersedia datang ke wilayah mereka, tetapi mimpi buruk datang sebelum alam rahasia waktu dan ruang dimulai. Kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di area di mana mereka berada karena suatu alasan. Sebagai salah satu keluarga terkuat di daerah itu, keluarga Qiao Lei tidak diragukan lagi menjadi salah satu target utama kelompok orang itu. Pada saat itu, ada 3 alam roh abadi dalam keluarga Qiao Lei. Barisan seperti itu pasti bisa disebut menakutkan di tempat terpencil. Anda harus tahu bahwa ketika Xiao Yan pertama kali datang ke Universitas Genesis 6, Lingzhu adalah seorang pejuang. Tidak ada abadi, ada 3 abadi bertarung dalam keluarga Qiao Lei. Jika mereka berada di wilayah seperti Xiao Yan, mereka tidak diragukan lagi kuat. Namun, bahkan dengan 3 makhluk abadi yang bertarung, kekuatan lawan jauh melampaui mereka. Di bawah pengepungan mereka, ketiga makhluk abadi dalam keluarga Qiao Lei juga binasa. Setelah pertumpahan darah, kelompok orang itu tidak melakukan ini, tetapi memenjarakan semua tetua dan mereka keluarga, dan memilih kembali boneka dari keluarga yang bersedia mengikuti mereka, dan juga mengendalikan keluarga ini melalui boneka. Dan Qiao Lei adalah putra kedua dari patriark keluarga mereka. Pada awalnya, Qiao Lei kebetulan tidak berada di keluarganya, jadi dia lolos dari nasib di penjara. Ketika dia kembali ke keluarganya, dia secara alami dikendalikan oleh orang-orang itu. Teman-teman mengejar boneka itu, orang-orang itu sangat kuat, Qiao Lei tidak bisa mengalahkannya, jadi dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri dan membuat rencana lain. Awalnya, dengan kekuatannya, dia tidak dapat melarikan diri dari tangan Dou Xian. Namun, mungkin hidupnya tidak akan berakhir. Ketika dia putus asa, sebuah lorong ke alam rahasia ruang dan waktu tiba-tiba muncul, dan dia memilih untuk masuk tanpa ragu-ragu. Di alam rahasia ruang dan waktu. Karena sistem khusus di alam rahasia ruang dan waktu, tidak ada cara bagi Dou Xian untuk memasukinya, jadi dia lolos dari pengejaran. Tetapi Tuan Muda, yang merupakan patriark sebuah keluarga, secara alami akan mengambil tanggung jawab keluarganya sendiri dan mengusir kelompok perampok dari dunia luar ini keluar dari keluarganya. Di alam rahasia ruang dan waktu, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu, dan dia memiliki Wang Wusuan Sui keluarga yang paling berharga, sama seperti dia bisa menemukan Xiao Yan, mengandalkan Wang Wusuan Sui, dia tahu lokasinya. Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi dengan cara yang sama, sekelompok boneka di keluarganya pasti dapat menggunakan Wang Wusuan Sui untuk mengetahui lokasinya. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki tempat tinggal di kejadian 6, jadi periode waktu di alam rahasia ruang dan waktu tidak diragukan lagi akan menjadi yang terakhir kalinya dia bisa membalikkan keadaan. Kalau tidak, jika dia tidak memiliki persiapan sedikit pun, maka ketika sekelompok orang itu menemukannya, maka pada saat itu, dia pasti akan mati. Ketika sampai pada akhirnya, wajah Qiao Lei juga menunjukkan sedikit rasa malu, untuk membiarkan Xiao Yan membantunya. Dia menyembunyikan banyak hal. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, meskipun Xiao Yan sedikit terkejut, itu di luar kemampuannya untuk menerima. Demi air mendalam abadi, tidak peduli seberapa berbahaya misi ini, Xiao Yan harus menyelesaikannya sebanyak mungkin. Selain Qiao Lei, ada orang lain yang dapat menggunakan air misterius abadi untuk menemukannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman. Dalam hal ini, Xiao Yan secara alami harus berurusan dengan musuh tersembunyi ini. Jika tidak, itu jelas bukan hal yang baik untuk dilakukan, dirindukan oleh sekelompok orang seperti itu. Xiao Yan memandang Qiao Lei dan berkata, saya perlu mengetahui semua informasi mereka. Yang paling penting adalah kekuatan macam apa yang berada di belakang kelompok orang ini. Jika itu hanya sekelompok karakter seperti perampok biasa, Xiao Yan tidak akan khawatir dan tidak ada konsekuensi jika sekelompok karakter seperti itu diselesaikan. Kelompok orang ini bukan orang biasa.
Mereka tiba-tiba masuk ke daerah terpencil dengan cara yang terorganisir dan terarah. Mereka pasti memiliki sesuatu untuk dicari. Yang paling menakutkan adalah mereka didukung oleh kekuatan yang kuat di belakang mereka. Peradangan harus diobati dengan hati-hati. Musuh yang berbeda, metode penanggulangan yang berbeda. Demi keselamatan rekannya, Xiao Yan harus membuat penilaian yang akurat. Qiao Lei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu jelas tentang spesifik kelompok orang ini. Orang-orang ini jarang muncul di depan orang, dan mereka kebanyakan menggunakan boneka di tangan mereka untuk melakukan sesuatu. Meskipun saya juga punya beberapa dalam keluarga. Beberapa antek tetapi hanya ada sedikit berita tentang mereka. Qiao Lei tidak memberikan banyak informasi berguna kepada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan masih menebak banyak hal secara samar. Kelompok orang ini adalah kelompok orang pintar, tidak diragukan lagi tidak mungkin bagi selusin dari mereka untuk mengendalikan keluarga besar dengan ratusan ribu orang dengan lancar, tetapi itu memang cara yang baik untuk mendukung boneka. Mereka hanya perlu memberi boneka itu beberapa manfaat, dan boneka ini akan dengan senang hati bekerja untuk mereka, yang memang jauh lebih sederhana. Namun, ini juga membuktikan bahwa pasti ada motif tersembunyi di balik kelompok orang ini, dan bukan tujuan mereka untuk mengendalikan keluarga ini. Tujuan mereka adalah untuk hal-hal yang lebih penting. Ini seperti bagaimana Istana Jiwa berurusan dengan klan Xiao dengan mendukung Sekte Yunlan. Sangat sulit untuk mendapatkan air mendalam abadi ini dengan aman, itu memang masalah besar. Mereka tahu relatif sedikit tentang informasi musuh, dan satu-satunya keuntungan yang mereka miliki adalah bahwa sekelompok orang tidak membunuh para pejuang abadi dari keluarga-keluarga itu. Jika mereka dapat diselamatkan dengan lancar, tekanan Xiao Yan juga akan berkurang banyak. Setelah mengetahui semuanya, mereka juga perlahan waspada. Kekuatan musuh sepertinya jauh di luar dugaan mereka, jadi mereka harus mempersiapkan diri dengan serius. Tatapan aneh melintas di mata Matao, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tinjunya mengepal erat, ini adalah keluarga. Kelompok itu bergerak maju di bawah kepemimpinan Qiao Lei, dan akhirnya, sehari kemudian, 3 sosok muncul di depan Xiao Yan dan kelompoknya. Di tubuh Yan, dia segera berkata kepada Qiao Lei, berani, Qiao Lei, sebagai putra. Xiao Yan menatap 3 orang di depannya dan merasakan aura masing-masing. Ketiga orang ini sebenarnya bertarung dengan makhluk abadi, tetapi aura mereka sedikit tidak stabil, tampaknya mengandalkan benda asing untuk berhasil menjadi makhluk abadi yang bertarung. Qiao Lei berkata kepada Xiao Yan, kamu tidak perlu memegang ketiga anjing ini. Suara Qiao Lei tidak keras, tetapi tidak diragukan lagi bahwa itu berhasil mendarat di telinga 3 orang di sisi yang berlawanan. Tidak diragukan lagi ini adalah tamparan keras di wajah ketiga orang itu. Qiao Lei, kamu berkolusi dengan orang luar dan bahkan menyerahkan harta keluarga kita kepada orang luar. Kejahatan yang begitu serius, hari ini aku akan menggantikan patriark dan memberimu pelajaran. Seorang lelaki tua yang berdiri di sebelah kiri tiba-tiba datang keluar, rengekan tekanan seperti gelombang menekan langsung ke arah Qiao Lei. Murid Qiao Lei menyusut, tapi dia berdiri di sana dengan tenang, tanpa rasa takut. Jika dia menghadapi tekanan ini sebelum memasuki dunia rahasia ruang dan waktu, dia mungkin tidak dapat berdiri tegak, tetapi pada saat ini, kekuatan sia-sia ini tidak dapat membantunya. Douxian memandang Qiao Lei sestabil gunung dan mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi dia tidak menyangka orang ini bisa menahan tekanannya. Pada saat ini, Qiao Lei tiba-tiba meninju lelaki tua itu, dan lelaki tua itu melambaikan tangannya untuk melawan tanpa ragu-ragu. Namun, pukulan ini dengan cepat menghancurkan pertahanan lelaki tua itu dan menghancurkannya langsung di dadanya. Lelaki tua itu meludahkan seteguk darah dan terbang keluar, tidak tahu hidup atau matinya. Di alam rahasia ruang dan waktu, Qiao Lei hampir mencapai kekuatannya saat ini setelah beberapa kali hidup dan mati. Bagaimana orang tua di depannya ini bisa dibandingkan dengannya? Langkah Qiao Lei ini tidak hanya menakuti boneka di depan Qiao Lei, tetapi bahkan orang-orang di belakang Xiao Yan sedikit terkejut. Qiao Lei berperilaku sangat rendah sejak awal, dan tidak menunjukkan kekuatannya. Dan mereka tidak menganggapnya terlalu serius, tetapi bahkan mereka harus mengagumi ketegasan dan keberanian pukulan tadi. Namun, Xiao Yan tidak terkejut dengan adegan ini. Pada awalnya, Qiao Lei menghadapi 2 monster tingkat roh peri dalam keluarga monster sendirian tanpa kehilangan kekuatannya. Saat ini, menghadapi ketiga boneka ini, seharusnya lebih dari cukup. Mungkin dalam hal temperamen, sebagai tuan muda dari keluarga kecil ini,
Persaingannya tidak sekejam persaingan di keluarga super kuat, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tetapi setelah perubahan drastis dalam keluarga, dia pasti sudah dewasa. Ketika Qiao Lei dengan cepat melenyapkan satu orang, dia tidak ragu untuk menyerang dua Dousian lainnya. Karena ketiga orang ini telah datang ke sini, tidak ada keraguan bahwa keluarganya sudah tahu bahwa dia masih hidup. Bersiaplah, dia tidak peduli tentang ini. Tetapi dia lebih khawatir bahwa keluarganya telah menemukan sekelompok orang di sekitarnya, sehingga tekanan mereka akan jadi tidak diragukan lagi penting untuk menghilangkan ketiga orang di depannya. Ketika lelaki tua di tengah melihat pemandangan ini, wajahnya juga sedikit jelek, terutama sekelompok orang di belakang Qiao Lei. Semuanya bertarung dengan keabadian. Jika kekuatan seperti itu datang ke keluarganya sendiri, jika tidak ada jejak keluarganya jika Anda siap, kemungkinan besar seluruh pasukan akan musnah, yang benar-benar meremehkan Qiao Lei. Namun, saat ini, hanya Qiao Lei yang mengambil gambar, jadi dia takut, selama Qiao Lei terbunuh, kelompok orang ini mungkin juga pergi sendiri. Pada saat itu, keluarga Qiao akan tetap menjadi keluarga Qiao saat ini, dan tidak akan pernah kembali ke keluarga sebelumnya. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menyelamatkan apapun dengan memasuki Dousian. Keluarga Qiao milikmu telah meninggal. Keluarga Qiao saat ini akan menjadi keluarga Qiao baru sementara, dan pemilik kami saat ini pasti akan memimpin keluarga Qiao. Untuk menjadi kuat, tidak menjadi tidak kompeten seperti ayahmu, hanya hidup di dunia kecil ini. Orang di tengah memiliki status tertinggi dan kekuatan terkuat di antara ketiganya. Meskipun tembakan Qiao Lei membuat mereka lengah, mereka dengan cepat menyesuaikan diri. Ketika Qiao Lei menghancurkannya dengan pukulan, dia juga melemparkan pukulan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan angin yang menakutkan menyebar ke sekitarnya. Tak satu pun dari mereka melangkah mundur, tetapi kedua kaki mereka langsung tenggelam ke dalam lumpur. Qiao Lei memandang pemimpin di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah mungkin bukan patriark, tetapi keluarga Qiao tidak boleh menjadi domain anjing liar. Anjing adalah anjing, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Di akhir pukulan, sosok Qiao Lei tidak mundur, tetapi malah maju, kekuatan melonjak di tangannya, dan sekali lagi menghantam pemimpin di depannya. Di bawah kepemimpinan kami, setidaknya keluarga Qiao kami telah menjadi lebih kuat, dan bahkan memiliki kemampuan untuk keluar dari daerah ini. Bahkan jika kamu menjadi pelayan orang lain, itu lebih baik daripada tinggal di jurang kecil ini. Pemimpin juga karakter yang kejam. Ketika Qiao Lei mulai, dia tidak ragu untuk melakukan gerakan pembunuhan. Ketika dia selesai mengatakan ini, dia berkata kepada seseorang di sampingnya, kamu dapat melaporkan kembali ke keluarga dan mempersiapkan keluarga untuk pertempuran. Petik 2. Ketika Dousian lain mendengar kalimat ini, dia berhenti berbicara omong kosong dan terbang ke kejauhan. Melihat adegan ini, Ma Tao memiliki kecenderungan samar untuk mengambil tindakan. Dia tahu bahwa jika orang ini bergegas kembali untuk melapor, Xiao Yan dan yang lainnya akan mendapat banyak masalah. Jika mereka bisa menyelesaikannya di sini, masa depan akan jauh lebih baik, lebih halus. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, dan menatap Qiao Lei. Karena Qiao Lei mengatakan bahwa dia akan memberikannya kepadanya, maka dia tidak boleh mengambil tindakan. Terlebih lagi, Xiao Yan ingin melihat seberapa besar kejutan yang bisa diberikan Qiao Lei ini, untuk dia. Qiao Lei secara alami memperhatikan adegan ini. Ketika Dousian akan pergi lebih dulu, cahaya putih terbang keluar dari tubuh Qiao Lei dan langsung menyusul Dousian. Itu hanya beberapa napas waktu. Seberkas cahaya terbang kembali langsung dari kejauhan, itu adalah tombak yang panjang. Tetapi sudah ada sosok di atas ujung tombak itu, dan Dousian yang melarikan diri. Qiao Lei memandangi mayat di tombak, dengan seringai di sudut mulutnya. Dia perlahan mengeluarkan tombak dan menunjuk ke pemimpin di depannya. Hari ini, kalian bertiga tidak bisa melarikan diri sendirian. Petik 2. Jika Qiao Lei mengatakan ini sebelumnya, mereka akan berpikir Qiao Lei sombong, tetapi sekarang Qiao Lei tampaknya memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kalimat ini. Dan dia membunuh dua Dousian dalam waktu kurang dari sebatang dupa, itu juga masalah waktu untuk menyelesaikan sisa Dousian. Xiao Yan melihat tombak panjang di tangan Qiao Lei, dan sedikit terkejut. Dalam hal kualitas tombak rumbai perak di tangan Qiao Lei bahkan lebih baik. Yang paling penting adalah harus ada sesuatu di tombak ini yang Wen miliki. Lin tidak punya.
Pria di depannya lebih berbahaya dari yang dia kira. Xiao Yan melirik Qiao Lei dan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ada sedikit fluktuasi di ruang di kejauhan. Fluktuasinya sangat kecil, bahkan jika Xiao Yan tidak menyadarinya. Xiao Yan melihat ke sana dan berkata, karena kamu di sini, keluarlah. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, si Kongming dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah yang dilihat Xiao Yan. Bukankah hanya ketiga boneka ini? Apakah sekelompok pria yang dikatakan Qiao Lei mendobrak keluarga mereka juga datang? Jika itu masalahnya, maka situasinya tampaknya sedikit lebih rumit. Namun, ketika Xiao Yan selesai mengatakan ini, ruang tetap tenang lagi dan tidak menanggapi Xiao Yan. Seolah-olah itu tidak ada sama sekali. Mungkinkah persepsi Xiao Yan salah? Sama sekali tidak, kekuatan jiwa Xiao Yan adalah yang terkuat di antara semua orang. Jadi itu hanya berarti bahwa orang-orang di sana tidak ingin mengungkapkan identitas mereka, dan bahkan tidak ingin melihat Xiao Yan dan mereka. Karena kamu tidak ingin keluar, maka biarkan aku membantumu. Zian di samping telah lama tidak dapat menahan diri, meskipun Zian telah dewasa dan tidak lagi biadab di canaan Chol Lege Raja dari kekuatan, tapi kegelisahan Zian tidak berubah sedikit pun. Jika Xiao Yan tidak menghentikannya, Zian pasti sudah naik untuk membantu Qiao Lei memecahkan tiga alam peri. Sebuah cahaya ungu berkedip, sosok Zian menghilang di depan semua orang, dan kemudian perlahan-lahan muncul di depan ruang itu. Zian tidak meninggalkan jejak tangannya, dan mengepalkan tinju ke arah ruang di depannya. Segera, bagian ruang ini runtuh sedikit demi sedikit di bawah pukulan ini, dan menyebar ke kejauhan. Jika ada orang di bagian ruang ini, itu pasti akan terbuka. Tapi ruang ini telah runtuh lebih dari setengah dan masih belum muncul. Siapa yang memiliki kesabaran yang begitu baik, dan mereka tidak melawan ketika mereka dipukul di depan mereka. Ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Bahkan Xiao Yan menemukannya secara tidak sengaja. Orang seperti itu seharusnya tidak lemah. Tidak mungkin untuk tidak melawan. Tepat ketika Zian hendak mengambil tembakan lagi, sebuah ruang berfluktuasi, dan kekuatan yang kuat keluar dari ruang itu. Dan itu bertabrakan dengan kekuatan Zian. Dan tiba-tiba kekuatan Zian semua kekuatan hancur. Dan sosok secara bertahap berjalan keluar ruang itu. Ketika sosok ini keluar, semua orang tercengang. Pria di depannya terlalu sempurna. Pria di depannya mengenakan jubah putih, tampan dalam penampilan, dengan sepasang alis pedang sedikit berkerut. Yang paling penting adalah kulit pria ini sangat putih, bahkan lebih dari beberapa kulit wanita, hitam panjang, heroik. Pada saat ini, ada senyum di wajah pria itu, dan tidak ada kebencian sama sekali. Orang seperti itu dapat dengan mudah memberi kesan yang baik kepada orang lain. Melihat pria di depannya, kepalan tangan Zian yang terangkat perlahan diturunkan, dan dia berkata kepada pria di depannya dengan sedikit keraguan, "Siapa kamu? Apa yang kamu coba lakukan secara diam-diam?" "Zian, kembalilah." Xiao Yan menatap Zian dan berkata kepada Zian tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, sosok Xiao Yan telah meninggalkan timnya dan muncul di depan pria ini. Pria di depannya sangat kuat. Xiao Yan memperkirakan bahwa kekuatannya harus berada di alam peri tingkat menengah, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk mendekati alam peri tingkat tinggi. Apalagi, meskipun pria di depannya dia memiliki aura yang terkendali, ada indera penciuman yang samar. Udara pembunuhan terungkap, orang seperti itu jelas bukan karakter yang sederhana. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Zian cemberut, tapi dia tidak keberatan. Meskipun mereka berdua tidak bertengkar untuk waktu yang lama, Zian masih merasa bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan pihak lain. Pria tampan itu memandang Zian, tetapi tidak menghalangi, tetapi membiarkan Zian pergi, tetapi memandang Xiao Yan yang datang dari kejauhan dengan tatapan tertarik. Orang ini bukan musuh. Zhang Qian memandang pria tampan itu, dan berkata dengan sedikit curiga, orang ini terlalu sempurna. Jika itu adalah musuh, sepertinya terlalu tidak masuk akal. Matao menatap pria tampan itu, alisnya berkerut. Dia merasakan tekanan yang tak terlihat samar-samar. Mungkin kali ini segalanya lebih rumit dari yang dia bayangkan. Namun, ketika mata mereka semua tertarik pada pria tampan ini, si Kongming ada di samping mereka dengan keringat dingin di dahinya, dan tangan kirinya bahkan digenggam erat, tetapi pada akhirnya dia perlahan-lahan terlepas. Itu mereka, sebenarnya mereka. Jika ini masalahnya, maka kali ini mungkin akan menjadi pertempuran sengit bagi mereka, terutama pasukan di belakang mereka, kemungkinan besar seluruh tim akan musnah.
Pria tampan itu memandang Xiao Yan di depannya, mengedipkan matanya, dan berkata dengan sedikit senyum, seperti yang diharapkan dari seorang pria di enam besar, kamu benar-benar ditemukan olehmu. Xiao Yan tidak lengah karena senyum ini, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika tebakanku benar, kamu seharusnya menjadi salah satu perampok yang dikatakan Kiao Lei. Ini benar-benar mengejutkanku. Miliki kulit yang bagus, lakukan saja, urusan perampokan. Nada suara Xiao Yan penuh dengan sarkasme, dan tentu saja itu juga ujian. Faktor risiko orang ini jelas tidak rendah, dan kata-kata Kiao Lei tidak boleh sepenuhnya dipercaya. Sangat mungkin bahwa Kiao Lei sengaja menyembunyikan beberapa hal untuk menggunakan dirinya sebagai alatnya. Xiao Yan perlu memahami lawannya melalui pengujian terus-menerus. Pria tampan berpakaian putih itu memandang Xiao Yan tetapi tidak menyangkalnya, dan langsung mengangguk, itu benar. Itu bukan perampok. Sejak zaman kuno, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Selain itu, kami tidak merampok apapun, Kiao. Keluarga itu masih keluarga Kiao, tetapi pemiliknya telah berubah. Orang ini benar-benar tangguh. Dan untuk membuat alasan agar terdengar begitu tinggi, itu adalah perubahan pemilik, tetapi itu hanya seekor anjing yang Anda inginkan. Xiao Yan memandang pria di depannya, semangat juang di tangannya diam-diam muncul, dan suara dengan sedikit kemarahan terdengar di dunia ini. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit, karena itulah masalahnya. Hari ini Anda akan mengambil save your life. Ada banyak orang dalam kelompok itu, dan seseorang dapat menyelesaikannya satu persatu. Oleh karena itu, orang di depannya ini tidak boleh dilepaskan, sehingga momentum kuat meledak dari Xiao Yan. Ketika aura Xiao Yan jatuh pada pria tampan ini, tubuh pria itu bergetar dan segera menyingkirkan tekanan yang dibawa oleh Xiao Yan. Pria tampan itu mengalihkan pandangannya ke sekitar Xiao Yan dan mendarat di atasnya. Si Kongming, yang berada di belakang Xiao Yan, berkata sambil tersenyum, Si Kong, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu, tapi aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi seperti ini. Tapi, sudahkah kamu mengambil keputusan? Aku benar-benar tidak membujuknya untuk tidak ikut sesuatu. Sebuah tombak melintas disertai dengan darah merah cerah. Tombak Kiao Lei meluncur di leher pemimpin, dan darah merah cerah memercik langsung ke tanah. Dan pemimpin itu secara bertahap jatuh ke tanah dan mati. Namun, Kiao Lei tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Sebaliknya, pikirannya menjadi kosong, seolah-olah dia berada dalam mimpi buruk, berkeringat deras, dan masih berkeringat dingin. Bala bantuan yang dia bawa dengan sekuat tenaga benar-benar mengetahui musuh yang ingin dia singkirkan. Dengan cara ini, dia sibuk bekerja dengan sia-sia. Tidak hanya dia tidak dapat sepenuhnya membersihkan musuh keluarganya, tetapi malah si pencuri mengundang ke dalam keluarganya sendiri. Dia secara delusi ingin menyelamatkan keluarganya, tetapi saat ini dia mungkin menjadi orang berdosa dalam keluarganya. Mengapa, mengapa, mengapa Tuhan begitu tidak adil? Kiao Lei perlahan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, ada tatapan gila di matanya. Tetapi rasa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul, yang membuat Kiao Lei menjadi tenang. Anda tidak boleh menyerah sampai saat terakhir, dan Anda tidak boleh impulsif. Impulsif tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Perubahan dalam keluarga dan pengalaman di alam rahasia ruang dan waktu telah membuatnya mengerti banyak hal. Xiao Yan secara alami merasakan niat membunuh sekilas di belakangnya, dan dia juga sangat memikirkan Kiao Lei, dan mampu tetap tenang saat ini memang merupakan keberuntungan yang bisa dibuat. Ketika seseorang jatuh dari surga ke neraka, tidak diragukan lagi saat yang paling sulit untuk tetap rasional, tetapi Kiao Lei melakukannya, bahkan Xiao Yan harus mengagumi Kiao Lei untuk ini. Namun, karena kata-kata pria berbaju putih di depannya, dendam yang sudah ada di tangan Xiao Yan benar-benar hilang pada saat ini. Tidak peduli apa, dia harus memahami semuanya dengan jelas sebelum mengambil tindakan. Sosok Xiao Yan bergerak dan dia kembali langsung ke rekannya. Pada saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Si Kongming, berharap Si Kongming akan memberi mereka penjelasan yang masuk akal. Si Kongming memandang Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan, Tim Yan, apakah Profound Water kuno benar-benar penting bagimu? Apakah kamu tidak takut kehilangan nyawa karena itu? Si Kongming tidak menjelaskan apa-apa, sebaliknya dia menatap Xiao Yan dan menanyakan kalimat ini perlahan, dengan nada tidak berdaya dalam nadanya. Setelah mendengarkan kata-kata Si Kongming, Xiao Yan tersedak untuk beberapa saat, dan bayangan Qian itu berangsur-angsur muncul di benaknya. Suatu ketika, di kota Wutan, Xiao Yan memulai perjalanan untuk mengalahkan Nalan Yanran.
Dia hanya diam-diam mendukung Xiao Yan dan menunggunya di Canaan College, tetapi butuh 2 tahun untuk menunggu. Di masa lalu, ketika dia dibawa kembali ke keluarganya oleh klan di Canaan College, dia masih diam-diam menunggu Xiao Yan. Menunggu Xiao Yan menarik perhatian semua orang, tapi penantian ini memakan waktu lebih dari 10 tahun. Kemudian, dia akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik yang sangat dinanti dan unik. Dia sombong dan dia memilih untuk datang ke 6 besar ini. Namun, persaingan yang kejam telah membuatnya tidak memiliki apa-apa di 6 besar ini, dan yang paling mengerikan bukanlah ini. Ketika saya datang ke 6 besar ini, semua halo memudar. Tanpa dukungan keluarga, bayangan indah itu juga berubah menjadi abu di depan saya. Cinta semacam ini, apalagi hidup, bahkan jika itu abadi dan abadi, dia bersedia, selama dia bisa melihat Suner lagi, dia bersedia memberikan segalanya. Jadi kali ini, dia tidak punya kekuatan untuk mundur. Selama ada harapan kebangkitan Suner, dia akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya kembali. Si Kongming tidak menunggu Xiao Yan menjawab pertanyaannya. Dari mata Xiao Yan, dia sudah tahu segalanya. Menatap Xiao Yan, dia memaksakan senyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, silakan, orang ini serahkan padaku." Si Kongming tidak menjelaskan apapun kepada Xiao Yan, dia hanya mengucapkan kata-kata ini dengan perlahan. Di alam rahasia ruang dan waktu, ketika Xiao Yan dan Qiao Lei membuat kesepakatan, Si Kongming dan Xiao Yan setuju bahwa seluruh tim akan pergi bersama. Sekarang kita telah mencapai tahap ini, kita tidak boleh mundur. Yang lain juga tercengang. Apa hubungan antara Si Kongming dan wajah tampan di depannya? Kenapa Si Kongming tidak mau memberitahu mereka? Xiao Yan tertegun ketika dia melihat Si Kongming, dan alisnya juga berkerut saat ini. Meskipun kekuatan Si Kongming sangat kuat, kekuatan pria tampan itu seharusnya lebih tinggi daripada Si Kongming. Bisakah dia benar-benar pergi saat ini? Namun, Xiao Yan juga jelas merasa bahwa hubungan antara Si Kongming dan pria ini tidak biasa, dan mungkin tidak pantas baginya untuk ikut campur dalam urusan mereka. Tampaknya merasakan rasa malu Xiao Yan, Ma Tao berkata kepada Xiao Yan, "Tim Yan, ayo pergi. Jika boneka di bawah tangan mereka tidak kembali untuk waktu yang lama, mereka seharusnya menyadari bahwa itu akan merugikan tindakan kita. Serahkan masalah ini pada Si Kong, saya yakin dia bisa menyelesaikannya." Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Ma Tao, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Xiao Yan menepuk bahu Si Kongming, dan kemudian berkata, "Ayo keluar." Pada saat dia selesai mengatakan ini, Xiao Yan sudah memimpin dan berjalan, menuju Qiao Lei. Wen Lin dan yang lainnya melirik Si Kongming, lalu mengertakkan gigi dan mengikuti langkah Xiao Yan. Qiao Lei memandang Xiao Yan yang berjalan ke arahnya, dan mau tak mau menghancurkan matanya, bertanya-tanya apakah dia salah. Beberapa mitra Xiao Yan tampaknya mengetahui detail kelompok orang ini. Xiao Yan tidak mengetahui detail musuh saat ini. Apakah ada masalah? Kita tidak punya banyak waktu. Xiao Yan memandang Qiao Lei, yang masih sedikit tercengang di depannya, dan terdengar agak tidak berdaya. Pada saat ini, Qiao Lei mungkin tidak mengerti situasi. Perjanjian kita masih berlaku. Aku akan membantumu menyelamatkan keluargamu, dan kamu akan memberiku Eternal Profound Water. Nada suara Xiao Yan masih begitu polos. Qiao Lei melirik Xiao Yan, meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan. Dia bukan orang yang ragu-ragu. Tidak peduli apakah kata-kata Xiao Yan benar atau tidak, setidaknya masih ada kesempatan untuk mencoba. Qiao Lei segera mengertakkan gigi dan bergegas menuju keluarganya dengan sekelompok orang di sekitarnya. Pria tampan itu memandang Xiao Yan dan rombongannya yang akan pergi, menghela nafas dan perlahan mengalihkan pandangannya ke Si Kongming yang tinggal di belakang dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak akan memberitahu mereka? Mengganggu kami, terutama yang itu, konsekuensinya adalah sangat serius. Mungkin, kamu akan musnah." Si Kongming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Beritahu mereka, hasilnya sama. Jika itu masalahnya, lebih baik membiarkan mereka bertarung tanpa tekanan. Namun, yang membuatku penasaran adalah setelah bertahun-tahun, kamu masih belum berubah sama sekali." Mendengar kata-kata Si Kongming, mata pria itu sepertinya menunjukkan sedikit nostalgia. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan keadaan ini dan berkata kepada Si Kongming, "Saya bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Saya telah mengubah Anda, dan Anda telah berubah. Tetapi saya tidak berharap bahwa bahkan jika saya tidak pergi, cara yang sama seperti saya. Anda benar-benar telah menyusul saya di jalan,
Jika Anda juga mengikuti jalan ini, mungkin pencapaian Anda harus lebih tinggi dari saya. Melihat si Kongming, pria tampan itu terus mengobrol dengan si Kongming tanpa terburu-buru. Meskipun dia ditahan oleh si Kongming saat ini, dia tidak khawatir akan ada bahaya di sisi itu. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya muncul di luar dugaan mereka, area ini adalah wilayah mereka, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa diintervensi oleh sekelompok orang luar. Bahkan jika Xiao Yan dan yang lainnya datang tiba-tiba, menghadapi pasangan mereka, Xiao Yan dan yang lainnya pasti akan mati. Ini adalah kepercayaan diri yang kuat, yang tidak dapat digoyahkan oleh kelompok anak laki-laki bodoh ini. Si Kongming menatap pria tampan di depannya, meletakkan tangan kirinya di dadanya dan berkata, keberuntunganku tidak sebaik milikmu. Jika aku melanjutkan, aku khawatir aku tidak akan hidup sekarang. Pria tampan itu memandang si Kongming dan menghela nafas, lupakan saja, jangan bicarakan itu. Bisakah Anda memberitahu saya keputusan Anda sekarang? Apakah Anda benar-benar akan melawan saya sampai akhir? Jika demikian, maka tidak diragukan lagi, hal yang menyenangkan. Mereka pasti akan mati, jadi mengapa Anda harus menempatkan diri di jalan? Jika Anda pergi saat ini, saya bisa berpura-pura bahwa Anda belum pernah ke sini. Kalau tidak, saya takut bahkan saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Petik 2. Si Kongming melirik ke arah Xiao Yan dan yang lainnya pergi, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dari saat yang di depannya muncul, dia tahu bahwa musuh yang mereka temui kali ini akan sangat kuat, tetapi di mata Xiao Yan, dia melihat ketegasan dan kegigihan. Baru saja, untuk beberapa alasan, bahkan jika dia tahu bahwa musuh sangat kuat, dia lebih memilih Xiao Yan. Sepanjang jalan, mereka telah menyaksikan terlalu banyak hal yang tidak mungkin, saya harap kali ini, mereka juga dapat menyelesaikannya dengan lancar. Si Kongming menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu telah memutuskan untuk tinggal, tentu saja kamu tidak akan pergi dengan mudah. Ayo lakukan, aku ingin melihat tingkat kekuatan yang telah kamu capai. Sebuah kapak perang secara bertahap muncul di tangan si Kongming, dan semangat juang di tangannya perlahan-lahan berkumpul menuju kapak perang di tangannya, dan angin kencang menyapu ke arah pria tampan di seberangnya. Masih keras kepala seperti biasanya, tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika kamu mati, apa yang akan terjadi pada ayah dan adikmu? Semangat juang di sekitar pria tampan itu perlahan-lahan mengelilingi tubuhnya, meskipun embusan angin mengamuk di sampingnya, tapi itu tidak menyakitinya sedikit pun. Ayah, adik laki-laki, dua kata sederhana ini membuat tubuh si Kongming berhenti, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, jika bukan karena ayah saya tidak akan berada di jalan saya sekarang. Karena ini adalah permintaan ayah saya, maka saya akan melakukannya. Anda harus menaatinya. Petik 2. Ketika si Kongming selesai mengatakan ini, dia mengetuk tanah dengan kaki kanannya dan menyerbu ke arah pria di depannya seperti sambaran petir. Segera, retakan mulai muncul di ruang sekitarnya langsung di bawah kapak. Hei, karena kamu bersikeras melakukan ini, ayo bertarung. Kali ini, jika kamu mati, aku akan membantumu merawat ayahmu dengan baik, dan aku akan menebusmu. Pria tampan itu menatap si Kongming dan menghela nafas. Dengan napas lega, pedang panjang berwarna biru langit muncul di tangannya, langsung bertemu dengan battle axe milik si Kongming. Dentang, kapak dan pedang bertabrakan, membuat suara nyaring, dan badai energi manik menyapu langsung ke sekitarnya, dan tiba-tiba menerbangkan pasir dan batu, dan pohon-pohon di sekitarnya juga terbalik pada saat ini. Ini kekuatan yang sangat familiar, tapi jika hanya level ini, kamu bukan lawanku. Dengan pedang melawan kapak perang si Kongming, kekuatan di tangan kiri pria tampan ini secara bertahap berkumpul, dan tiba-tiba sebuah pukulan mengenai dada si Kongming, dan si Kongming juga melemparkan pukulan. Ketika kedua tinju bertabrakan, ruang di sekitarnya benar-benar tak tertahankan di bawah dua tekanan besar ini, dan itu hancur. Tanah retak pada saat ini, dan seluruh bumi bergetar pada saat ini. Perang pecah dalam sekejap. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Pertempuran hidup dan mati antara dua kenalan. Bahkan jika mereka tidak ingin bertemu satu sama lain. Tetapi belenggu takdir telah membawa mereka ke langkah ini, yang tak terbendung. Kota Jingxin. Sebuah kota yang terisolasi dari dunia seperti Lingzhou. Tetapi, tidak seperti Lingzhou, asal-usul kaisar di kota ini sangat memadai. Namun, meskipun memiliki ki asal kaisar, itu tidak membuat kota ini menjadi pusat transportasi yang penting, juga tidak menciptakan beberapa orang kuat untuk kota ini selama bertahun-tahun.
Orang-orang yang tinggal di sini pada dasarnya menjalani kehidupan mandiri. Di kota ini, seperti Lingzhou, ada 3 keluarga besar. Keluarga Qiao, keluarga Lin, dan keluarga Bing. 3 keluarga menopang kota ini. Meskipun ada beberapa konflik antara ketiga keluarga ini, konflik ini hanya terbatas pada kaisar, dan kaisar pada dasarnya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran keluarga. Meski tidak sesejahtera kota di luarnya, namun dibandingkan dengan intrik kota besar, kota terpencil ini memiliki keindahan yang berbeda. Namun, keindahan kota ini langsung rusak 10 tahun lalu. Sekelompok perampok dari luar masuk ke kota ini secara langsung. Kota ini juga mengalami perkelahian pada saat itu, dan kabut yang menakutkan secara bertahap menyelimuti kota ini. Ada gelombang ruang, dan beberapa sosok muncul tepat di atas ruang ini, yaitu Xiao Yan dan kelompoknya. Ini sangat indah di sini. Pada saat ini, melihat kota ini, Zhang Qian berteriak hampir tanpa ragu-ragu. Di permukaan, itu memang kota yang indah. Tetapi saat ini, di kota ini di bawah kota yang indah terletak sebuah kekuatan yang menguasai kota. Suasana hati Qiao Lei juga tidak tenang, apakah dia akhirnya kembali ke kota lagi? Sepertinya tidak ada yang berubah di sini, tetapi udara ini memberinya dorongan samar untuk muntah. Ada 3 keluarga di kota ini, dan ketiga keluarga dikendalikan oleh kelompok orang yang sama. Saat ini, keluarga dari 3 keluarga adalah boneka mereka, dan di tengah ketiga keluarga ini adalah seluruh keluarga mereka. Keberadaan kekuatan inti. Sebelum berurusan dengan kekuatan inti mereka, kita perlu menghancurkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit, kata Qiao Lei. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata Qiao Lei. Meskipun si Kongming tidak mengatakan apa-apa, Xiao Yan sudah menduga bahwa kekuatan tim ini jauh melebihi imajinasinya. Namun, si Kongming tidak mengatakan apa-apa agar tidak meningkatkan tekanan pada dirinya sendiri. Kali ini, yang paling penting adalah menghancurkan kekuatan lawan. Hanya dengan menghancurkan kekuatan lawan selangkah demi selangkah, Xiao Yan dan yang lainnya dapat memenangkan pertempuran ini. Jika kekuatan pihak lain disatukan, itu bukan hal yang baik untuk diri sendiri. Xiao Yan berkata kepada Qiao Lei, kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk mengetahui pengerahan militer musuh dan perkiraan kekuatannya? Sebagai putra terbaik dari keluarga Qiao, Qiao Lei pasti memiliki orang kepercayaannya sendiri. Jika dia bisa menghubungi, mungkin akan sangat membantu Xiao Yan dan yang lainnya. Qiao Lei memandang Xiao Yan dan berkata, "Yah, sudah hampir waktunya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mari kita mendarat dulu dan mencari tempat terpencil untuk menunggu berita." Dia ragu-ragu dan mendarat di satu arah. Xiao Yan mengangguk, lalu mengikuti, dan kelompok itu perlahan-lahan mendarat di tanah. Sepanjang jalan, Xiao Yan dan yang lainnya juga melihat beberapa orang yang tinggal di daerah ini dari kejauhan, tetapi ada kesedihan yang tersisa di antara alis mereka. Siapapun yang tinggal di tempat seperti itu takut, tidak bisa bahagia. Namun, ketika bertemu orang-orang ini, Qiao Lei akan menghindari mereka jauh sebelum mereka menemukannya. Pada saat ini, mereka diam-diam kembali ke kota Jingxin. Jika mereka ditemukan saat ini, itu akan menyebabkan serangkaian ketidaknyamanan, masalah yang diperlukan. Sebelum memulai tindakan mereka, keberadaan kelompok mereka tidak boleh diketahui oleh musuh manapun. Xiao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan, hanya mengikuti langkah Qiao Lei. Tetapi minat Xiao Yan pada Qiao Lei menjadi lebih kuat. Tampaknya orang ini tidak membuang-buang waktu selama dia memasuki alam rahasia ruang dan waktu. Dia tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi bahkan memikirkan serangkaian hal tentang kembali ke kota Jingxin. Orang ini benar-benar bahan yang bisa dibangun, alangkah baiknya jika dia bisa bergabung dengan Tianfu. Pikiran Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan orang lain, yaitu Yi Chuan yang dia temui di tanah kerusuhan. Jika dia mau membantu dirinya sendiri, maka banyak hal akan menjadi lebih mudah. Namun sayangnya, Yi Chuan memiliki jalannya sendiri, dan Qiao Lei di depannya juga memiliki keluarganya sendiri, yang pada dasarnya tidak mungkin. Sementara kelompok itu menunggu, kedua sosok itu perlahan mendekati area itu. Qiao Lei memandangi kedua sosok itu dan menghela nafas lega, "Ayo." Dua orang yang datang ke sini secara alami adalah orang kepercayaan yang diatur oleh Qiao Lei di sini. Qiao Lei tampaknya sangat lega dengan kedua orang ini. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan langsung mengungkapkan posisinya. "Arahan Lei datang. Bawahanku telah melihat putramu." Ketika keduanya melihat Qiao Lei, mereka buru-buru memberi hormat, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka.
hanya satu dari mereka yang menyembunyikan sesuatu. Qiao Lei tersenyum pahit dan berkata, apakah Anda semua sudah menyelidiki apa yang telah saya jelaskan? Ini terkait dengan apakah kita dapat sepenuhnya menyingkirkan kendali kelompok orang itu. Keduanya mengangguk ke Qiao Lei dan berkata, kami telah menemukan semua informasi yang diminta putra kami untuk kami temukan, tetapi sangat disayangkan banyak saudara telah dikorbankan. Qiao Lei menepuk pundak mereka dan berkata, saya ingin Anda berjanji bahwa kematian mereka sepadan. Mereka memiliki total 13 anggota tim, 2 dari masing-masing keluarga Qiao, keluarga Lin, dan keluarga Bing. Ada 4 orang di tempat tinggal sementara mereka, dan keberadaan 3 orang lainnya tidak diketahui. Mereka mungkin muncul di mana saja kapan saja. Seorang pria dia berkata kepada Qiao Lei, tetapi masih ada sedikit ketakutan di matanya. Meskipun kelompok orang luar ini jumlahnya kecil, metode mereka benar-benar mengerikan, bisakah tindakan mereka kali ini benar-benar berhasil? Bisakah kota Jingxin ini benar-benar bisa mendapatkan kembali ketenangannya yang dulu? Ketika mereka mendengar kalimat ini, Xiao Yan dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan. Senang berpisah. Selama kekuatan mereka tidak terkonsentrasi bersama, kekuatan mereka bisa hancur selangkah demi selangkah. Namun, meskipun kekuatan mereka tersebar, kekuatan boneka yang mereka dukung tidak buruk. Ada 5 abadi yang bertarung di keluarga mereka. Pria lain menambahkan. Kalimat ini tiba-tiba menekan mereka seperti gunung. Itu benar. Ketika saya memasuki kota Jingxin, saya sudah bertemu orang-orang di tingkat Douxian, jadi pasti ada Douxian di beberapa keluarga besar. Bagi mereka keuntungannya tidak terlihat jelas. Keuntungannya masih ada di tangan kita. Boneka-boneka yang didukung oleh mereka tidak memiliki banyak tekanan pada kaisar, tetapi tidak sulit bagi kita untuk menyelesaikannya. Selain itu, Anda tidak mengatakan bahwa tidak ada Douxian yang dipenjara di negara Anda. Selama mereka diselamatkan, maka semuanya masih di bawah kendali kita. Pada saat ini, Xiao Yan, yang telah berdiri di belakang Qiao Lei, berbicara. Kalimat ini juga menyebabkan 2 orang di samping Qiao Lei berbalik ke belakang Qiao Lei. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka akhirnya menunjukkan sedikit kejutan di mata mereka. Kekuatan kelompok orang ini lebih baik daripada orang-orang misterius. Tidak buruk sama sekali, mungkin kali ini benar-benar kesempatan mereka, tetapi jika pihak lain hanya barisan seperti itu, maka tidak perlu bagi kita untuk menyelesaikannya satu persatu. Aku akan pergi dengan Zian, kita akan pergi ke rumah Bing, dan kamu dan Qiao Lei akan pergi ke rumah Qiao. Setelah kamu selesai, kamu langsung pergi ke di area tengah. Zian dan aku akan pergi ke rumah Lin setelah menyelesaikan keluarga Bing, dan kita akan bertemu di area tengah. Xiao Yan segera mengeluarkan rencana pertempuran. Membuang-buang waktu untuk menyelesaikan masalah satu persatu, jadi membagi pasukan tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Dan Zian juga sangat ceroboh. Dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang biasa, jadi Xiao Yan hanya bisa membawanya ke sisinya. Dan orang lain, jika tidak ada yang lain, tidak memiliki masalah berurusan dengan keluarga sama sekali. Qiao Lei memandang Xiao Yan, menunjukkan sedikit kejutan apakah Xiao Yan dan Zian terlalu berbahaya. Namun, Xiao Yan tidak mengubah rencananya, dan menginstruksikan Ma Tao, kemenangan dengan biaya seminimal mungkin, cobalah untuk tidak menimbulkan terlalu banyak sensasi. Ma Tao memandang Xiao Yan dengan ragu-ragu dan kemudian berkata, oke, saya punya kebijaksanaan sendiri. Karena itu masalahnya, mari kita bertemu di pusat kota ini. Ketika Xiao Yan selesai mengatakan ini, dia melirik Zian, dan kemudian keduanya terbang menuju keluarga Bing setelah Qiao Lei memberitahu mereka tentang lokasinya. Kota Jingxin, keluarga Bing. Pada saat ini, keluarga Bing setidaknya mempertahankan penampilan aslinya, semuanya berjalan dengan tertib tanpa jejak kekacauan. Namun, ekspresi keengganan yang samar masih dapat terlihat di wajah anggota keluarga Bing. Meskipun mereka tidak menjalani kehidupan yang kacau saat ini, mereka selalu berpikir bahwa selalu ada 2 orang yang mengendalikan seluruh keluarga dalam kegelapan, wajah dengan sentuhan keengganan. 2 sosok secara bertahap muncul di sekitar keluarga Bing, dan mata Xiao Yan langsung terkunci pada gedung tertinggi, di mana aura samar keluar. Mengesankan, ada base camp keluarga Bing saat ini. Xiao Yan melihat ke gedung itu, dan kemudian berjalan menuju gedung itu tanpa menyembunyikan keberadaannya sama sekali. Zian juga tercengang, apakah benar-benar tidak ada bahaya berjalan dengan cara yang begitu menonjol? Namun, Zian sedikit bersemangat.
dan terikat oleh orang-orang dari keluarga Warcraft di alam rahasia ruang dan waktu. Meskipun dia juga menggertak Warcraft itu, dia tidak bisa terlalu kejam pada akhirnya. Namun, dia tidak khawatir saat ini. Selain itu, profil tinggi adalah profil tinggi. Orang-orang yang menjaga di sini jelas bukan yang terkuat. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya di sini, lalu bagaimana mereka bisa pergi ke area pusat? Lihat, sepertinya ada dua makhluk abadi yang bertarung lagi di langit. Mungkinkah seseorang di keluarga kita telah berhasil menerobos mata? Ya, dua lagi pertempuran abadi lahir. Meskipun patriark keluarga kami telah berubah, kekuatan keluarga kami terus meningkat. Hei, mengapa kedua sosok ini begitu tatap muka? Apakah mereka dari keluarga lain? Namun, tempat yang mereka tuju sepertinya adalah tempat patriark berada. Saat ini, patriark dan para tetua sedang mengadakan pertemuan. Tidak, ini serangan musuh. Cepat dan beritahu patriark. Suara diskusi datang dari bawah, dan keluarga Bing, yang awalnya tenang, juga mendidih pada saat ini, dan semua orang mengambil tindakan dan mulai bersiap untuk bertemu musuh. Namun, meskipun kedatangan Xiao Yan membawa sedikit ketegangan pada kelompok orang ini, tetapi tidak ada terlalu banyak tekanan, karena di kota Jingxin ini, tidak ada yang pernah bisa mengungsi dari keluarga Bing tanpa insiden. Meskipun kepala keluarga Bing telah diganti pada waktu itu, keluarga Bing saat ini jauh lebih kuat daripada keluarga Bing yang asli. Kedua orang ini tampaknya kuat, tetapi bagaimanapun juga, jumlahnya terlalu kecil. Tidak mungkin menjadi lawan keluarga Bing sama sekali. Di aula utama keluarga Bing, kepala keluarga Bing, Bing Xiong, sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa tetua keluarga Bing. Pada saat ini, Bing Xiong sedang duduk tegak di kursinya, dan dia sudah memiliki sedikit keagungan di tubuhnya. Bing Xiong tidak terlalu tua, tidak jauh lebih tua dari Xiao Yan. Pada saat ini, kekuatan Bing Xiong juga berada di puncak alam roh abadi. Ada banyak tentangan dari para patriark baru dari keluarga lain, tetapi Bing Xiong belum menimbulkan banyak pertentangan dari orang-orang dari keluarga Bing. Karena Bing Xiong awalnya adalah putra kepala keluarga Bing, dia hanyalah anak haram, dan dia tidak memiliki banyak status dalam keluarga Bing, dan statusnya bahkan tidak sebanding dengan seorang jenius biasa. Namun, Bing Xiong sangat sabar. Bahkan ketika dia tahu bahwa ayahnya adalah patriark, dia tidak menjelaskannya. Dia hanya menganggap dirinya sebagai anggota biasa dari keluarga Bing dan berlatih diam-diam, selalu menyembunyikan kekuatannya dan bekerja keras. Mencari kesempatan untuk berbalik. Namun, kekuatannya masih terbatas, terlebih lagi, anak-anak ayahnya yang lain juga baik, jadi tidak ada kesempatan bagi Bing Xiong untuk tampil. Namun, Feng Shui berubah, dan Dewa Keberuntungan tampaknya akhirnya menemukannya dan mendukungnya dengan lancar. Suatu hari, dua pria misterius berbaju hitam masuk ke keluarga Bing. Kekuatan mereka yang kuat mengalahkan ketiga makhluk abadi dalam keluarga Bing dan memenjarakan mereka. Bahkan anggota keluarga dari para tetua ekstrim dari keluarga Bing semuanya dipenjara. Awalnya putus asa, mereka memiliki harapan baru, dan itu adalah pemilihan patriark baru. Kebahagiaan sepertinya datang terlalu cepat. Menurut Bing Xiong, ini adalah kesempatan Tuhan yang menciptakannya. Jadi Bing Xiong, yang telah menahan selama ini, benar-benar meledak pada saat ini. Kegigihan dan kesabarannya membantunya duduk di singgasana patriark dengan lancar. Kedua pria misterius berbaju hitam itu tidak hanya menjadikan Bing Xiong sebagai patriark, tetapi bahkan memberinya sumber daya untuk melatih bawahannya. Setelah identitasnya terungkap, seluruh keluarga Bing secara bertahap menghentikan penentangan mereka. Karena, di bawah kepemimpinan Bing Xiong, kekuatan seluruh keluarga Bing terus meningkat, dan pemandangan ini secara alami ingin mereka lihat. Melihat para tetua yang dia ambil dengan tangannya sendiri, Bing Xiong juga menunjukkan senyum di wajahnya. Awalnya, dengan bakatmu, tidak ada cara untuk mencapai Doosian. Tapi demi kerja kerasmu, aku akan membantumu. Saya telah berhasil mempromosikan Anda menjadi Doosian, dan saya harap Anda akan melakukan hal-hal baik untuk saya di masa depan. Bing Xiong sengaja menekankan kata, untukku, bukan untuk seluruh keluarga. Di mata Bing Xiong, tidak masalah apakah keluarga ini ada atau tidak, yang penting dia menjadi lebih kuat dan dapat mendominasi seluruh kota Jingxin, itu sudah cukup. Semua tetua memandang Bing Xiong dan mengangguk, kami tidak akan pernah melupakan budidaya patriark. Bing Xiong mengangguk, dan pada saat ini, pintu aula yang semula tertutup didorong terbuka, dan sesosok panik berlari masuk dan memandang Bing Xiong, patriark, seseorang telah menyerbu.
Ketika Bing Xiong mendengar kata-kata ini, urat biru di wajahnya melonjak. Ketika seseorang di Lingzhou berani menyerang wilayahnya, bahkan dua pemilik keluarga lainnya tidak akan berani. Jangan khawatir, Patriark, biarkan lelaki tua itu pergi menemui anak bodoh ini untuk sementara waktu. Alam roh abadi berkata kepada Bing Xiong, dan dia sudah berjalan keluar ke dunia luar sambil menunggu Bing Xiong menjawab. Namun, ketika sosok itu baru saja keluar dari aula, itu hampir nafas waktu. Sesosok menabrak langsung di atap aula, dan negeri dongeng jatuh langsung dari atap, menghantam tanah dengan keras, keluar dari sudut mulutnya, dan dia sudah setengah mati. Para tetua ini tidak bisa tidak merasakan detak jantung mereka meningkat ketika mereka menyaksikan adegan ini. Meskipun alam roh abadi ini tidak berada di garis depan kekuatan keluarga Bing mereka, dia jelas bukan yang terakhir. Namun, dia jatuh langsung dari atap sedemikian rupa, sekejap. Seberapa kuat lawan ini? Patriark, seorang tetua memandang Bing Xiong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, tetapi sedikit kepanikan melintas di matanya. Bing Xiong perlahan mengangkat kepalanya dan melihat lubang di atap, di mana dua sosok samar-samar terlihat berdiri di atap, melihat ke bawah pada segalanya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.